cocokkan nama database-nya. Ini kan database-nya masih DB Laravel 8C ya. DB-nya cocokkan aja dengan database yang mau kita bikin. Ya, misalnya saya belum jalan, RAM-nya belum jalan ya. Sorry, saya jalanin dulu. Saya pakai yang versi 74. Nah, jadi Bapak Ibu semua pakai yang versi 74 ya. Oke, ini di run seperti ini. Oke, tunggu service Apache web server dan database MySQL-nya running ya, di portnya ini. Ini belum terbuka. Ini pakai versi 74. Ya, oke, sudah jalan. Kemudian kita bikin database-nya tadi namanya sesuai dengan namanya ya, supaya nggak dicontek. DB Joko DB Joko Was. DB Joko Was. Nah, nanti sesuaikan namanya. Biar nggak dicontek. Tabelnya juga nanti ada inisialnya ya. Nah, di table juga ada inisialnya supaya nggak yang ngerjain satu orang terus rame-rame gitu. Oke, sekarang ini file env-nya harus disesuaikan namanya DB Joko underscore was. DB Joko underscore was. Ini punya saya ada passwordnya. Kalau punya Bapak Ibu nggak ada passwordnya, kosongin gini aja. Database saya ada passwordnya. Nah, oke ya. Setelah selesai, ya, inilah hebatnya Laravel ini. Ini yang sudah saya bikin migration-nya ini, dia akan otomatis diperbaharui ya. Mana dia? Resources di database migration nih. Ini tabel-tabel yang ada ini, kayak tabel user, tabel pelajaran, tabel guru, tabel siswa ini. Ini tabel-tabel ini langsung otomatis dipindahin ke sini nanti. Dan ke sini. Kita masuk dulu ke command prompt. Masuk ke folder Joko Was tadi. Oke. Kita masuk ke folder yang ada di htdocs yang kita bikin tadi, namanya apa? Joko underscore was ya. Kita jalaninya dari sini. htdocs ini Joko underscore was. Itu kan? Nah, kita untuk masukin tabelnya ke sini, yang ini kan tabelnya belum masuk. Kita tinggal kasih perintah di sini php artisan migrate. Ini sedang jalan. PHP artisan migrate. Nah, berapa tabel ini masuk ya? 1, 2, 3, 4 tabel, semua tabel ini masuk ke dalam ini. Syaratnya tadi di env-nya sudah dicocokin ya. Sudah dicocokkan. Apa tadi namanya? Di env-nya ini udah dicocokin nih, DB Joko Was. Udah dicocokin, kalau nggak mau masuk. Ini artinya database kita sudah terhubung. Ini sebetulnya kalau kita jalan, kita udah jalan ya. PHP artisan, cara jalaninnya set. Oke, ini udah saya ajarkan dulu nih. Cara jalaninnya tinggal kita masukin di sini localhost 8000. Oke, ini passwordnya kan nggak ada, belum ada passwordnya, tabelnya masih kosong. Tabel usernya kan masih kosong nih. Arti kan nggak bisa login dia. Nah, di scriptnya ini sudah saya tambah untuk memasukkan secara manual di dalam root. Di dalam root di sini ada web, dia bisa dimasukin secara manual nih. Nih, panggil aja nanti ini user ini di sininya ya. Garis miring user, nah gini, enter, gitu ya. Nah, dia langsung masuk ke sini. Nih, kita refresh. Tuh, admin, passwordnya admin ini langsung dienkripsi nih. Pakai ini
kelebihan Laravel ini dia punya enkripsi penyandian password yang cukup kuat ini, simbol-simbol ini. Nah, ini password yang kita masukkan adalah admin. Kalau kita mau ganti 123 juga bisa. Nah, ini usernya admin, passwordnya admin. Nah, ini kita tinggal masuk, ya, kita tinggal masuk dengan perintah usernya admin, passwordnya admin. Oh, udah jalan. Tapi kan isinya masih kosong ya. Isi di dalam ini kan semuanya masih kosong. Nah, ini kita bisa jalankan, misalnya tambah data, misalnya untuk pelajaran nomor 1, misalnya matematika, jurusan IPA misalnya. Contoh nih, oke, udah masuk nih. Editnya udah jalan, misalnya matematika, kita edit matematika dasar. Udah jalan nih, ya. Delete-nya juga udah jalan ini, delete. Delete-nya udah jalan. Delete-nya coba kita tes. Oke, sudah jalan. Oke, tugas Bapak Ibu semua menambahkan modul ini. Ini kan yang ada baru siswa, kemudian di sini guru, kemudian di sini pelajaran. Sekarang menambahkan ke dalam modul ini, tambahin ada kurikulum, ada ruang kelas, ada apa lagi? Ya, ini sudah saya screenshot tadi di kelasnya. Apa tadi? Yang framework pagi ya. Yang framework pagi ini udah saya screenshot. Kira-kira ini nanti. Ini saya forward ke framework ya, forward. Nah, kira-kira nanti buat ini tabel yang akan dibuat ya, tabel ruang, tabel kurikulum, jurusan, nilai. Nah, ini langkah-langkah pembuatannya buat apa namanya, buat menunya dulu, buat ruang controller, ruang model, create tabelnya. Nah, yang menjadi pembeda yang nanti ini di setiap tabel ini dikasih nama inisial, misalnya Pak Joko, T underscore ruang underscore Joko, T kurikulum underscore Joko, T jurusan underscore Joko. Di sini juga dikasih inisial supaya nggak dicontek. Ini saya cobakan satu, nanti kita akan membuat tabel ruang. Oke, jadi tugas ininya, tugas UAS-nya, Bapak Ibu semua menambahkan ini ya, menambahkan di sini data-data yang saya kirim tadi, data ini. Nah, data ini yang saya kirim ya. Berarti berapa bikinnya? 1, 2, 3, 4. Bikin 4. Jadi tambah aja menu di sini. Ya, langkah pertama ini ada saya buatkan. Pertama, buka file view layout wrapper blade. Nah, langkah pertamanya nih. Ya. Oke, setelah itu coba kita buka. Langkah pertama tadi apa? Ntar ini saya download dulu aja lah. Biar ini ya. Oke, langkah pertama apa? Langkah pertama buka view layout wrapper blade. Nah, di mana posisinya itu? Posisinya ada di, silakan direkam ya. Resource, view, layout, wrapper blade. Nah, di sini menambahkan, ini kan ada siswa, guru, pelajaran. Di sini tambahin aja. Sorry, copy aja lah. Ini tambahin namanya apa tadi? Ruang kelas ya, ruang aja, ruang. Ini bikin master ruang seperti itu. Oke, sekarang kalau kita refresh, dia udah masuk di menunya. Di sini dia udah masuk, nih kan. Tapi kan dia diklik kan belum ada isinya. Nah, kita lanjutin langkah kedua. Langkah kedua adalah kita bikin controller dan bikin model. Buat ruang controller, model. Silakan direkam, ini langkah-langkahnya. Ya, saya stop ini dengan Ctrl C. Ctrl C. Oke, sekarang saya mau bikin apa namanya? Bikin ruang controller. Ya, saya mau bikin PHP artisan ruang controller. Enter. PHP artisan Mac ya, sini. Mac.
controller ya, ruang controller. Gitu ya, cara bikinnya ya. Kan udah ada dulu di dalam apanya. Ini PHP Artisan Make controller, ruang controller. Ini udah jadi, dia masuknya ke sini. Udah jadi dia masuknya ke APP HTTP controller. Di sini ada ruang controller. Nah, ini kan udah jadi ya. Kemudian yang kedua apa? Perhatikan di sini. Bikin model ya. PHP Artisan Make model, ruang model. Silakan direkam, ini langkah-langkahnya agak panjang. Masuk ke sini, PHP Artisan Make model ruang ya, ruang model ya, ruang model. Oke, udah jadi di sini dia model ruangannya masuk ke sini. Jadi dia ruang model. Berikutnya adalah kita bikin database nih, bikin database di migration ya. Nah, ini yang harus dimasukkan nama Bapak Ibu sebagai inisial supaya nggak dicontek. Halo, masih nyimak? Masih nyimak? Masih, Pak. Direkam ya. PHP Artisan make migration create table ruang. Nah, di sini create sama dengan T underscore ruang, kasih inisial nama Joko. Nah, biar nama tabelnya itu ada inisial namanya masing-masing ya, supaya nggak dicontek. Enter. Ini udah jadi nih. Kamu bikin tabel ruang. Posisinya ada di mana dia tadi? Migration di sini ya. Oke, di sini kita akan bikin table. Ini kalau belajar bagus. Nanti buat ini ya, buat skripsi kan pakai Laravel. ID ruang underscore Joko, biar nggak dicontek ini sama kawannya. Nah, table string, jadi di kolom-kolomnya ini juga dikasih inisial nama ya, tolong ya, seperti ini. Kemudian table string, ini ada kapasitas underscore Joko. Ini tujuannya semua variabel atau apanya dikasih inisial supaya nggak dicontek. Ini sudah selesai kita bikin tabelnya, sekarang kita jalankan perintah PHP Artisan Migrate. Nah, PHP Artisan Migrate. Nah, ini udah jadi tabelnya. Tabelnya udah jadi, kalau di refresh itu masuk ke sini. Oh, ini dia tadi ruang Joko ya. Nah, ini ID ruang Joko, nama ruang Joko, kapasitas Joko. Jadi nanti ujian labor juga kayak gini ya. Ujian mau lulus itu tabel-tabelnya dikasih inisial supaya tidak dicontek sama kawan-kawannya. Kasih nyimak ya. Oke, sekarang kita sudah selesai bikin tabel, bikin database ya. Bikin database sudah, tolong direkam. Ini langkahnya panjang. Kemudian kita mau bikin routing ya, routing untuk memanggil ini. Supaya pada saat kita klik dari ini, dari ruang, master ruang, kita klik seperti ini, dia muncul ya, muncul. Itu caranya kita harus membuat routing namanya, routing. Itu ada di ini ya, routes di sini ada web.php. Nah, di sini kita bikin routing. Saya akan buatkan satu misalnya, tolong direkam route get. Kita kasih namanya misalnya ruang tadi ya, ruang app, kemudian HTTP posisinya nih ya, posisi controllernya, controllers, kemudian kasih namanya ruang controller at index. Nah, kita akan membuat routingnya, nanti kan dia posisinya di sini ya, posisinya ini app HTTP, di sini ada ruang controller, di sini ruang controller. Nah, di sini ruang app HTTP kan ini kan, app HTTP
Nih, controller, baru kita masuk ke ruang controller di bagian index. Ini di bagian index. Nah, kita simpan. Coba kita jalankan dulu perintah php artisan serve. Itu ya. Oke, setelah itu di sini kita jalankan testing. Nah, berarti dia sudah mencari posisi indeks dari ruang controller, kan belum kita bikin, berarti dia sudah connect di sini ya. Connect. Sekarang kita tinggal masuk di bagian ruang controller. Ini coba kita bikin indeksnya public function index. Public function index. Ini. Kita tes dulu kan perintah sederhana return. Oke, berhasil misalnya gitu ya. Kita tes dulu. Coba kita panggil routingnya tadi, ruang tadi. Oke, berhasil. Berarti ke kontrolnya sudah berhasil. Ke controller sudah berhasil. Sekarang kita mau dia connect ke dalam, ya, connect seperti ini. Seperti pada saat kita ngeklik. Bentar, ada azan, kita break ya. Azan, break dulu kita ya. Iya, Pak. Oke, silakan di stop dulu rekamannya, nanti dilanjutkan ya. Stop dulu, kita ada azan ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya. Ya. Mana tahu nambah subscriber. Ya nggak apa-apa, kan positif. Jadi amal ibadah ini kalau kayak gini. Karena ilmu yang bermanfaat kan. Amin, amin. Ya, ilmu yang bermanfaat, nanti banyak yang belajar ngikutin channelnya, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu pasti nilai ya. Siap. Ya, nanti bikinnya ada suaranya. Mantep itu. Kalau suara kan udah ditiru kan. Kalau nggak ada, kalau videonya ada yang bikin nggak pakai suara nanti ya bisa juga. Cuman kan keren lah nanti. View kawannya yang diambil. Iya, Pak. Tapi saya siasati pakai ini hari ini. Tugas project hari ini pakai tabel-tabel yang saya kasih inisial, ya kan? Di tabelnya tuh ada inisial, database inisial, itu kan kalau mau ngoprek kan lama, sama kayak buat baru jadinya kan. Artinya kalau dia bisa ngopreknya berarti ngerti tuh gimana jalan programnya. Iya kan? Iya, betul, Pak. Kalau bisa dia ngoprek. Tapi intinya ngerjainnya dari awal juga sih, Pak. Gimana? Ngerjainnya dari awal juga. Harus teliti. Kalau enggak, ya ada namanya. Ya, dunia programming ini paling asik sebetulnya ya. Kalau kita udah mulai nekuni, kita enjoy ngerjainnya ya. Ngopi sambil minum minum teh telur, wah itu kan santai dia. Tapi kok jumpa error nggak ketemu, Pak? Biasa, diulang lagi gitu, diulang lagi, error diulang lagi. Suntuk juga, Pak, lama-lama. Walah, karena kadang-kadang kita tuh cepat bosan, padahal kalau dia positif dalam pikiran kita, ngapain kita cepat bosan, diulang lagi. Main game aja kalah terus, diulang lagi, kalah, diulang lagi. Ya nggak? Iya, benar. Anggap aja ini main game. Saya nunggu kawan-kawan gabung, ini saya mau absen ya. Absen nanti. Ini baru 17. Kalau saya cek di absen, kan SAM sudah berjalan, oke. Ini web service Apache, MySQL sudah oke, sudah jalan. Terus kita kan ingin menambahin modul-modul di sini nih. Nanti Bapak Ibu tambahin guru, siswa, pelajaran, ruang, apalagi tadi, kurikulum, nilai siswa, sebanyak-banyak yang bisa ditambah di sini ya. Ini pakai template admin LTI 3. Laravel ini paling hebat ya. Kalau ganti template itu sebentar aja, seolah-olah kita sudah bikin aplikasi baru, padahal cuma ganti template aja.
Ini situs resminya kan free nih ya, termasuk website kampus kita kan dari sini. Dia menyiapkan gratis, ini kalau nggak salah sudah jutaan orang yang pakai ini karena dia tangguh ya. Ya, sudah 3 juta download ini. 3.500.000 download. Nah, jadi segitulah user yang pakai. Dia handal. Nah, ya, handal tapi dikasih free. Ini strategi dia jualan aja sih sebetulnya. Nah, yang free satu, terus kalau kita mau nyari yang lain dikasih bayar. Nah, ini $49 kan. Ya, ada $49 juga ini. So, ini kan macam-macam nih template. Ini kawan saya ada yang punya akun premiumnya, jadi semua dia punya. Ya. Jadi dia sebetulnya ada dua hal yang berbeda antara programmer dan desainer aplikasi. Orang nyebutnya kan UI UX ya. UI itu user interface, UX-nya itu user experience. Nah, ya UI UX itu kan user interface itu kan buat desain supaya menarik kan. Biasanya itu menurut ahlinya itu adalah dua hal yang berbeda. Satu di sisi programming ya. Yang satu lagi kan desain ini. Dia lebih ke seni ya, seni tata letak, pewarnaan dan sebagainya. Nah, ini bagian UI UX. Ini saya mengambilnya, ini bisa di-download nih versi-versinya banyak. Ya, untuk template ini silakan kalau mau direkam boleh. Kalau template ini nanti diletakkan di sini. Kebetulan sudah saya masukkan. Saya tutup dulu ya, Ini masih projectnya Joko Was. Untuk template itu posisinya ada di, sudah saya masukkan ya, view, kemudian layout, kemudian nih wrapper. Nah, template-nya saya kopikan ke sini. Ya, template-nya saya taruh di sini. Kemudian untuk kontennya nanti ada di bagian bawah. Dikit aja nih, include konten. Nah, jadi isinya cuma segini aja. Nah, kalau template yang tadi itu sudah bawaan. Nah, kemudian untuk ini silakan direkam. Untuk apa namanya? Untuk posisi template-nya itu diletakkan di folder public. Nah, ini folder public. Nih, saya meletakkan template-nya di sini, admin LTE. Ada 3 file yang harus dimasukkan. Folder build, ya, folder plugin, dan folder apa satu lagi? Build, plugin, dan disk. Nah, 3 folder ini yang diambil ya. Pada saat kita mendownload template, ini sudah saya download kemarin. Yang tepatnya tadi, template. Nah, ini kan template-nya. Yang ini yang versi 3. Saya ambil yang ini tadi, build, disk, plugin. 3 itu saya ambil. Kemudian salah satu ini, indeksnya itu letakkan di wrapper tadi ya, letakkan di wrapper. Nah, sehingga seperti ini. Oke, kita lanjutin. Sekarang nggak usah pusing-pusing ke bagian itu, karena UAS-nya kan menambahkan modul ini ya, menambahkan modul di aplikasi yang sudah dibikin. Jadi, Bapak Ibu nggak perlu nginstal dari awal Laravel-nya. Cukup lanjutkan saja. Ini tadi udah kita tambahin master ruang ya. Master ruang belum ada ya isinya. Belum ada isinya. Karena kita baru buat tadi sampai pada apa tadi? Ruang controller. Baru sampai di sini ya. Belum ada apa-apa ya. Baru nyoba dia sudah terhubung apa belum routing yang kita bikin. Routing yang kita bikin lewat sini. Ya. Ini routingnya. Nah, ini routing yang sudah kita bikin, kita testing tadi. Ya, kita tes seperti ini. Gimana tadi cara manggilnya? / ruang gitu. Nah, ini kan routingnya sudah nyampe ke sini. Routingnya sudah nyampe, berhasil. Nah, disinilah nanti kita akan buat query ya, query untuk
memanggil isi data dalam database yang akan ditampilkan ke aplikasi. Ini silakan direkam ini, nanti lupa ngerekamnya panjang langkahnya ya. Paling atas kita panggil dulu ininya, database-nya. Kita kan ingin apa ya? Ingin nampilin isi dari database support DB. Nah, seperti ini. Oh, ada yang salah ketik sepertinya. Illuminate use Pacadi support, apa yang salah ini? Ya, ada yang salah ketik. Illuminate use Pacadi DB. Ini Illuminate support, apa yang salah tadi? Kita ragu taruh sini. Oh iya, ini bukan titik 2 tapi titik koma ya. Oke, setelah ini coba kita panggil database-nya ya. Kita panggil dengan kita bikin folder namanya tadi folder ruang, bukan folder, variabel ruang. Kemudian kita panggil database-nya. Ini tolong disimak. Tabelnya apa tadi namanya? Tabelnya tadi nih ruang Joko ya. Kita kasih nama ruang Joko. Nah, nama database-nya itu ruang underscore Joko. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil get. Oke, kemudian untuk datanya kita tampung ya sebelum kita kirim ke view ya. Karena kan konsepnya ini kan model view controller. Ini modelnya kita lompatin, kita langsung ke controller ya. Kita bikin datanya, kita tampung di array. Kemudian di sini kita bikin ruang. Ini dia nulisnya. Kemudian menampung data ruang ya. Nah, jadi secara array nanti data-data ini diletakkan di sini, di variabel data ini. Nah, kemudian satu lagi kita panggil di view-nya, yaitu konten yang ada di view. Nah, kemudian di sini kita panggil nama view-nya adalah ruang /index itu. Nah, ruang /index. Baru nilainya kita kembalikan return view dalam kurung layout paper. Nah, letakkan di template ya, yang sudah kita buat. Ini. Oke, ini ada yang salah, sepertinya ada yang tinggal. Array return view layout wrapper string data. Ya. Oke, ini ada yang tinggal. Satu huruf aja dia ketinggal, nggak mau dia. Ya, kalau kita ragu, kita giniin aja. Itu pasti ada ketinggalan. Ya. Oke, sekarang kita kasih nama tadi apa? Ruang, kemudian di sini ruang, konten, kita bikin view-nya nanti apa tadi? Ruang ya, ruang.index. Nah, ini variabel ruang ini kan menampung nilai tabel ruang Joko ini. Nah, variabel ruang ini ya, isi nilai dari variabel ruang ini ya beserta view-nya kita tampung menggunakan array di dalam string data. Nah, string data inilah yang kita bawa ke template-nya. Nah, itu yang model view controller. Nah, jadi di sini ya, kita copy aja biar cepat ini. Resources view. Biar cepat ini, perhatiin ya. Ini, kita ambil aja salah satu yang sudah ready ya. Di sini kan sudah ada edit, index, tambah sudah ada. Tinggal kita copy aja di sini. Kita tinggal copy di sini. Dan kita paste-kan lagi di view-nya. Kita paste. Tinggal kita rename. Kita rename namanya ruang ya, ruang. Oke. Oke, sekarang sudah jadi ya. Nanti
nilai data dari tabel ini, dari tabel ruang Joko ini kita kirim, kita masukkan ke dalam indeks dari view ruang ini. Nih, yang posisinya layout wrapper. Nih, layout, ini kan ada layout. Nih, layout wrapper. Wrapper ini template-nya ya. Oke, sekarang coba kita tes, sudah munculkah dia? Kita tes seperti ini. Oke, masih ada yang salah, ternyata di index.blitz.php-nya ini masih ada variabel pelajaran. Tadi kan kita membuat variabelnya pelajaran, belum kita ganti. Di sini ada variabel pelajaran. Mestinya kan tadi karena kopas kita ya, kita harus ganti di sini data ruang. Ini apa? Ruang. Dan di sini ID ruang. Dan di sini apa? Nama ruang. Dan di sini apa tadi? ID jurusan ya. Kapasitas, kapasitas. Kapasitas. Nah, ini yang error tadi. Variabel pelajaran ini kan kita mengambilnya kan lewat ini tadi, lewat controller ini. Mestinya namanya ruang, bukan pelajaran. Ini kan yang kita kirim lewat variabel data ini namanya ruang di sini. Ya, namanya adalah di sini ruang. Oke, kemudian kita aliaskan menggunakan row ya, nilai datanya. Kita tinggal tampung di sini ID ruang. Nah, nanti skripsinya kira-kira kayak gini ya. Ujian programnya juga nama ruang, dikasih underscore ya, dikasih underscore Joko tadi. Saya tidak dicontek sama kawan-kawannya. Ini kemudian apa lagi tadi? Kapasitas ya. Di sini ada kapasitas underscore Joko. Nah, ini juga jangan lupa routingnya. Ini routingnya kita ganti ruang ya. Kemudian di sini ada ID ruang. Ini juga ada ID ruang. Oke, kita refresh, kita Ctrl S. Coba kita jalankan kembali di sini. Ini set gitu. Oke, berhasil, sukses. Nah, sekarang isi datanya belum ada. Nah, ini katanya kita sudah bikin modulnya namanya modul ruang. Ini sudah routingnya sudah oke, sudah view-nya sudah muncul, sementara datanya belum ada. Nah, di sini sebetulnya dia sudah terhubung. Nih ruang dalam tabel ruang Joko tadi ditampung di sini. Nah, karena datanya belum ada, makanya dia belum muncul. Nah, ini kita bikin misalnya ruang 01, namanya ruang 2A misalnya. Kapasitasnya misalnya 50 orang. Ini ruang 2B. Kapasitasnya 45 orang, kayak gitu. Di sini. Ya, nah di sini 50 orang. Oke, sekarang ini udah muncul ini. Kalau kita lihat di sini udah muncul. Oh, ini ada yang salah satu, ID ruang. Kita nulisnya tadi kan pakai inisial nama mahasiswanya ya, supaya nggak dicontek. ID ruang, berarti di sini namanya ID ruang underscore Joko. Oke. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah berhasil menampilin data ya, menampilin menggunakan framework Laravel, data yang ada dalam database, tapi untuk tambah datanya belum ya. Oke, sekarang menampilkan sudah bisa, sekarang kita tambah datanya. Kita tambah. Kita harus bikin routing ya, lewat routes-nya ini. Ini, kita copy aja. Ini yang sudah tuntas kan yang pelajaran ini ya. Kita baru nyelesain yang ini, yang bawahnya ini kita copy aja. Pada saat nambah, edit ya, kemudian delete. Nah, kita pastikan di sini supaya kita nggak ngetik berkali-kali ya. Ini kita kopas aja di sini. Kopas kayak gini. Nah, kayak gini kira-kira nanti yang dikerjakan untuk UAS-nya ya. Ini kemudian controllernya juga dipastikan. Kontrolnya sini. Ini. Oke, sudah jadi ya. Routingnya sudah jadi. Ini kalau misalnya kita klik tambah, nih ruang tambah, itu sudah mengarah ke itu, cuman belum ada filenya ya. Coba kita tambahkan. Nah, coba lihat di atas nih. Di controller dia sudah mengarahkan ke function namanya tambah. Nih lihat.
ruang controller tambah. Cuman dia kan belum ada filenya. Saya tunjukkan cara cepat ya, supaya nggak ngetik manual. Ngetik manual nanti lama. Mana yang sudah jadi di controller pelajaran ya. Di controller ini kan udah jadi. Kita bikinnya baru sampai di sini kan, yang ini. Coba ini saya dempetkan. Nah, ini kan baru segini. Kita baru ketik sampai segini. Saya mau tunjukin cara cepat. Cara cepatnya, copy aja ini. Copy dari sini sampai ke bawah. Kita pastikan. Ini jangan lupa direkam ya. Nanti langkahnya panjang ini. Sekarang kita mau munculin untuk tambah data. Ini tambah data. Sekarang lihat ini. Routingnya ada di ruang, kemudian tambah. Berarti kita harus mengarahkan ke sini. View-nya coba lihat, view. Ini tambah di sini. Ini ada yang gabung ini, udah mau pulang, baru gabung. Oke ya, ini kita buat yang ini dia, ruang tambah. Oke, sekarang kita perbaiki datanya. Ini tambah ruangan. Ini ruang ya, ini nama routingnya ini ya. Kemudian isinya IP ruang underscore Joko gitu. Ini nama underscore ruang underscore Joko. Kemudian di sini apa? Kapasitas underscore Joko gitu. Ini root ini di mana tadi? Routing ini kan kita bikin di sini tadi. Nih, ruang tambah nih, ruang controller tambah. Kan ini dia. Ya. Dia membaca di controller di function tambah. Nih. Ruang controller nih. Ini ruang controller membaca di function tambah. Kalau tadi kan functionnya index. Sekarang functionnya tambah. Sini. Oke, kayaknya ini sudah muncul ya, sudah tampil, tapi belum jalan programnya. Tambah datanya belum jalan, dia baru munculin ini aja. Tambah data ruang. Nah, sampai di sini baru. Oh, ini saya cocokin dulu ya, ID ruang. Yang ini nama ruang. Yang ini kapasitas. Oh, oke, kayak gitu ya. Sekarang, ini udah berganti dia. Nah, pada saat saya masukin data di sini, ya, saya masukin data, saya simpan, kita lihat routingnya ke atas ini. Nah, berikutnya kan routingnya yang ada di mana tadi? Dia mengarahkan setelah tambah tadi, tambah proses. Berarti dia mencari di ruang controller function namanya tambah proses. Coba lihat di sini. Ini ada ruang, kemudian tambah proses di sini. Nah, dia belum membaca ini, belum benar membaca tabelnya. Tadi namanya bukan pelajaran, sudah diganti, tapi pelajar. Table, ruang, underscore, Joko. Berarti di sini namanya apa? ID, ruang, Joko. Nah, ya, di sini nama, ruang, Joko. Kemudian di sini apa? Kapasitas underscore Joko. Oke, ini kita copy aja. Pastikan ke sini. Ini kita copy aja. Oke, kemudian ini kita copy juga. Masukkan ke sini ya. Setelah dia berhasil simpan ya ke dalam tabel ruang Joko, redirect nilai ininya, routingnya redirect ke ruang. Nah, jadi setelah nyimpan dia kembali ke tampil data tadi. Coba ini saya kembalikan, saya refresh dulu. Masukin data di sini kayak gini. Up. Oke, sabar. Ini ya, ini saya gini. Katanya apa? Kapasitas Joko nggak ada. Berarti ada tabel yang salah ini. ID ruang, nama ruang, kapasitas. Nah, kita cek dalam database-nya. Oh, ternyata salah tulis nih. Kapasitas. Nah, kapasitas. Ya udah ngikut itu aja kita. Berarti namanya di sini apa?
kapasitas ya. Berarti kelebihan S-nya. Tambahin aja di sini. Kapasitas. Oke, ada salah ketik tadi. Harus perbaiki. Kemudian di sini kapasitas sudah benar ya, kapasitas. Oke, coba kita tes lagi. Halo, masih nyimak nggak? Masih nyimak? Masih, Pak. Oke, mantap. Rumput dulu itunya, wedang jahenya. Oke, udah jadi nih, Pak. Udah jadi nih ya. ID ruang, nama ruang ini udah jadi nih. Berarti untuk insert data sudah berhasil. Sekarang kita oprek bagian ini, bagian edit datanya di sini. Edit datanya kita oprek. Cek di bagian routing ya untuk edit data. Posisinya ada di mana tadi? Datanya ada di indeks ya. Untuk edit data, ini lihat. Ruang edit. Nah, ya, yang diedit nanti kuncinya ID-nya ya. Coba lihat routingnya nih. Routingnya kemana nih? Ruang edit. Kita kan sudah bikin routingnya tadi. Edit nih, ruang edit. Ah, di sini, ruang edit. Routingnya adalah ruang controller bagian edit. Nanti hasilnya di edit proses. Ini terakhir, coba cek nih edit. Oke, tabelnya kita cocokkan. Pertama dia akan tampilin ini dulu. ID-nya ya. Ke sini, sorry. Ini kalau direkam nanti bisa diulang-ulang kan. Kemudian ini ruang ya, ruang tadi namanya ruang edit, ruang edit. Nah, dia mengarahkan ke content view-nya nih. Content view, mana dia content view-nya? Bagian edit data. Nih, ruang edit. Ya udah kita sesuaikan aja di sini. Edit ruang. Kemudian nama routingnya adalah setelah data ditampilkan di sini ruang. Ya, kemudian di sini ID ruang underscore Joko. Ini nama ruang underscore Joko. Sini kapasitas tadi ya, kapasitas nggak apa-apa kita samain aja. Underscore Joko. Variabelnya ini nilai datanya. Ini nilai datanya. Ini dan di sini ruang. Ya, di sini kita samakan. Oke. Ini nama ruang, ini kapasitas. Oke, sudah jadi kayak gini. Ya. Coba lihat di tampil data kan bagian indeks ya. Tampil data kan bagian indeks ini. Oke, coba kita tes dulu. Dari sini sudah muncul belum editnya? Oke, masih ada yang salah. Ini ada yang salah ketik di ruang controller bagian 28. Ruang controller di 28. Nih, ada yang salah ketik ruang edit. Mana dia? Yang salah ketik tadi. Oh iya, ini namanya bukan pelajaran tapi ruang ya. Oke, kemudian apa lagi itu yang salah? Ini salah ketik ruang, tapi sebetulnya ruang ya. Coba kita refresh lagi. Tuh, udah muncul ya. Sekarang kita edit misalnya ruang 2AC gitu. Edit. Oke, sekarang belum kelihatan ininya, suksesnya. Karena aksi dari ruang edit tadi belum kita tambahkan. Nah, dari sini ya, eksekusi editnya ada di sini, di edit proses. Nah, saya kopas saja. Ini. Kemudian ID-nya di sini saya ambil, kita mau edit ya. Kemudian namanya ini. Kemudian di sini ya. Ini sedikit lagi selesai nih ya. Nama kapasitas. Ini redirect kalau sudah selesai ke ruang.
Sekalian aja delete-nya. Table, ruang, toko. Ini ruang di sini. Setelah selesai redirect ke ruang. Oke, ini kayaknya udah tuntas ya kerjaan kita. Kayaknya kerjaan kita sudah tuntas. Sampai di sini aja dapat 100 ini UAS-nya nanti. Oke, saya tes editnya. Oh, bukan pelajaran tadi ya, tapi ruang ya. Ruang. Saya mau edit yang bagian ini. Tes ya, saya edit ruangnya. Oke, berhasil. Delete-nya kita tes. Oke, berhasil. Silakan disimpan hasil rekamannya, di-share di grup. Sampai di sini aja UAS-nya dapat 100. Wah, jadi tugas Bapak Ibu sekarang tambahin modul